Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, ada informasi yang luar biasa menurut gue. Ya, sebenarnya ini juga sudah dikabarkan beberapa waktu yang lalu kalau Manchester United, Ineos ini kan memang diperkirakan akan mendapatkan keputusan dari eh, Liga Inggris ataupun juga dari FA kalau disahkan sebagai 25% pemilik dari Manchester United. Dan malam ini secara resmi Premier League mengkonfirmasi kalau Sir Jim Ratcliffe akuisisinya 25% untuk Manchester United telah disetujui. Dan ini setelah mereka menyempurnakan mereka telah menyelesaikan beberapa tahap semacam kayak tes begitu ya, ataupun juga mungkin pengecekan dan lain-lain. Dan kalau yang gue ambil sumbernya dari Sky, ini berarti sudah selangkah lagi dan akan semakin dekat. Kenapa? Premier League sudah menyetujui, tapi kalau yang gue dapat kabar dari Sky, sekarang tinggal menantikan dari FA nih, Football Association ataupun juga PSSI-nya Inggris. Di mana tahap ini sepertinya juga hanya tinggal menunggu waktu saja akan disahkan Ineos sebagai pemilik minoritas 25% dari Manchester United. Ineos juga telah menyelesaikan transaksi terkait dengan saham dari Manchester United di Stock Exchange. Jadi dia ini, pihak dari Ineos, selain membeli 25% Glazer ya, kepemilikan dari Glazer, dia juga membeli 25% saham dari Manchester United yang listing di New York. Ini yang gua tangkap dari Sky. Kalau gua salah tolong dikoreksi. Harganya ini sekitar 33 per lembarnya, di mana yang dibeli oleh Ineos, di mana valuasi saat ini ada di sekitar 21-an. Jadi Ineos ini memang membayar lebih mahal dan seperti itulah kesepakatannya. Nah, ini tentu saja ini kabar bagus ya. Ini merupakan sejarah menurut gue bagi Manchester United yang dari akhir tahun kemarin pihak klub Manchester United sudah mengumumkan, Ineos pun juga demikian, kalau mereka telah sepakat akan masuk ke Manchester United dengan 25% kepemilikan. Ineos juga akan mengontrol football operation, hal-hal berbau sepak bola di Manchester United, tapi mereka belum bisa banyak berbuat karena mereka memang masih menantikan pengesahan oleh Premier League. Walaupun sambil menanti pengesahan, Ineos ini juga sudah, mereka tidak tinggal diam, mereka juga sudah mulai proses yang dilakukan terkait dengan Manchester United. Beberapa petinggi dari Ineos hadir di Carrington, hadir di Manchester United, menemui staff, menemui Erik ten Hag, dan menemui juga pihak-pihak lain di posisi yang penting seperti kayak Director of Football dalam hal ini John Murtough. Mereka juga sudah menentukan CEO baru dari Manchester United selanjutnya. Menurut gue ini hal yang tergolong cepat yang dilakukan oleh Ineos. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu, mereka ingin langsung bekerja, mereka ingin langsung membuat proses di Manchester United ini juga berjalan lebih cepat lagi. Yang gue nantikan adalah CEO dari Manchester United sudah nih. Selanjutnya apakah akan ada posisi lain? Nah, kalau yang gue dapat kabar dari Talksport dengan situasi saat ini dan juga dari beberapa sumber lain, gue ambil dari MUFC MPB, ini terkait dengan Dan Ashworth. Ini sering disebutkan saat ini sangat difavoritkan untuk
bisa datang ke Manchester United sebagai sporting director yang baru. Apakah dengan disahkannya ini maka kalau menurut gue begini, bisa jadi Manchester United sebenarnya sudah berproses sebelum ini, memang berita saja yang ada ya kan. Tapi gue berpikir kalau Manchester United bukan tidak mungkin sudah berproses sebenarnya untuk mencari sporting director. Kenapa? Posisi sporting director ini kan di bawah dari CEO. Manchester United tidak perlu menunggu pengasahan dari Premier League untuk merekrut CEO yang baru. Nah, gue berpikir secara ringan amatiran, sporting director yang saat ini diburu ini tidak nunggu sebenarnya dari Premier League. Mungkin kalaupun ditunggu, ya bisa bekerja secara langsung atau tidak. Dan menurut gue memang sporting director pun sama seperti CEO belum bisa langsung bekerja secara langsung, masih menunggu mungkin di musim panas nanti. Artinya tidak begitu menantikan peresmian dari Premier League ataupun juga dari FA. Gua lebih menyoroti keputusan ini berarti Manchester United yang memasuki babak baru, Ineos sebagai pemilik baru walaupun secara minoritas ya dari Manchester United, yang gua harapkan selama ini kan permasalahan di Manchester United itu dari atas ke bawah, dan sekarang ada perubahan di atas. Dan gue harapkan perubahan ini ya, ini akan berlanjut terus dari atas ya kan sampai dengan ke bawah. Apalagi Ineos jelas memegang football operation, faktor yang menurut gue sangat berpengaruh, sangat dekat pengaruhnya di Manchester United, terutama di atas lapangan. Disebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe ada kemungkinan akan melakukan konferensi pers terkait dengan keputusan yang dicapai Ineos ya. Ini juga bisa jadi akan segera mempercepat lagi Manchester United merekrut posisi-posisi lain di manajemen klub, walaupun mungkin tidak langsung akan ditempati dalam seminggu 2 minggu ini. Menurut gue ya mungkin bisa jadi, apalagi kalau mereka merekrut posisi ataupun pihak ya yang saat ini sedang terikat dengan klub lain. Menurut gue juga pasti klub lain tersebut butuh waktu ya kan, melakukan handover dan lain-lain, sehingga ya feeling gue sih baru musim panas nanti. Apakah ini ada kaitannya dengan Erik ten Hag? Yes, tentu saja. Dengan semakin bagusnya performa dari Manchester United dan juga perlahan cepat, bukan perlahan tapi pasti, tapi bukan perlahan tapi cepat, gimana ya? Proses ini yang sudah terjadi di Ineos ini yang cenderung cepat, maksud gue demikian. Artinya pengumuman, penunjukan dan lain-lain ini akan lebih kencang lagi nanti di musim panas menurut gue. Dimana gue harapkan sudah full tim ya. Pelatih sudah jelas siapa, feeling gue tetap akan Erik ten Hag. Lalu dari manajemen pun juga sudah lebih lengkap lagi. Dan di musim panas nanti ini akan menjadi perubahan yang sangat besar bagaimana cara Manchester United bergerak di bursa transfer. Namun tetap ada kemungkinan tidak langsung secara besar-besaran banget ya, karena ada tahap-tahapan juga yang harus mereka lalui. Maksud gue begini, bagaimana situasi finansial fair play di Manchester United ini kan juga penting. Mereka tidak bisa langsung gaspol, katakanlah demikian ya. Mereka pastinya juga harus berhitung dengan hal itu. Sehingga mungkin dibutuhkan lebih dari satu jendela transfer untuk bisa ya membentuk market ya kan, atau mendapatkan betul-betul pemain yang diinginkan dan juga melepas pemain yang tidak diperlukan lagi di Manchester United. Balik lagi, ya sudah disahkan ini, perubahan sudah terjadi di Manchester United. Kurang lebih demikian, bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.